mau sembah Tuhan, kita mau agungkan Tuhan, karena Tuhanlah yang layak untuk kita puji. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau yang jadi Tuhan kami, Kau yang jadi penebus kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti Terima kasih Tuhan, dosaku. Kau Tuhan yang memberikan harapan. Berikan harapan dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Kuraikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau Tuhan yang memberikan kepada kami Tuhan harapan yang baru. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Kuraikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau Tuhan yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kau Tuhan yang layak untuk kami puja. Karena sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Ku pujikan Kau yang maha mulia Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu yang selalu
Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita mau sujud sembah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami mau sembah Engkau Tuhan selama hidup kami Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Salam saudaraku yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di hari Jumat ini. Kita memperingati Jumat Agung. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya secara pribadi berserta dengan para majelis dan seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, yaitu Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah Cilacap, mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung, yaitu mengenang kembali kematian Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Jumat Agung ini kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan ini mengenai tema kemenangan dari kematian Kristus. Kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Mari kita belajar bersama-sama tentang kematian Kristus ini yang membawa kita kepada kemenangan. Ya, mari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut mengenai tema ini di dalam Jumat Agung ini, yaitu kemenangan dari kematian Kristus, saya ingin menyampaikan kepada saudaraku bahwa penebusan yang dilakukan oleh Kristus lewat kematiannya itu adalah gratis, ya. Tetapi tidak sampai di situ. Penebusan oleh Kristus Yesus Tuhan itu adalah bersifat gratis tetapi mahal. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-19 ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dari cara hidupmu yang sia-sia. Sampai dengan sekarang ini, cara hidup sia-sia ini masih menguasai umat manusia. Artinya,
mereka berpikir bahwa tanpa kematian Kristus, mereka bisa mengalami hidup yang kekal. Pola pikir ini adalah pola pikir yang sia-sia. Itu adalah hidupmu yang sia-sia. Jadi sehebat apapun, sesempurna apapun hidup seseorang, tanpa kematian Kristus, dia akan hidup dalam kesia-siaan dan tanpa pengharapan. Tetapi dengan kematian Kristus yang gratis tetapi mahal ini, seperti yang tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-19, itu adalah kematian yang menebus dosa kita untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau dikatakan di dalam ayat 18 ini, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Pada zaman itu harta-harta yang disebutkan ini emas dan perak adalah harta-harta yang berharga, harta-harta yang punya nilai yang tinggi sekali. Jadi kekayaan dihitung dari jumlah apa yang mereka punya dari perak dan emas ini. Tetapi rupa-rupanya Rasul Petrus memberikan satu nilai yang lebih tinggi dari apa yang dipunya dunia ini. Ayat 19 berkata, bukan dengan perak dan emas, tapi ayat 19 berkata, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Melebihi hal itu. Sehingga kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur karena kita punya nilai yang melebihi apa yang dunia punya. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal harganya. Artinya ditebus itu adalah diambil alih kepemilikan. Artinya juga bahwa nilai kita, nilai hidup kita ini adalah setara dengan darah Yesus Kristus. Artinya nilai hidup kita ini adalah nilai yang sangat berharga sekali. Karena berharga sekali, maka hidup kita pun juga harus punya nilai yang berharga, dan jangan mau hidup kita ini direndahkan oleh diri kita sendiri dengan cara hidup yang sia-sia, dengan cara hidup yang tidak senonoh, dengan cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita punya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sesungguhnya kita sedang merendahkan nilai diri kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Artinya sudah ditebus tadi, dibeli. Ya, sesuatu yang dibeli itu seharga dari nilai yang membayar, nilai bayarannya. Jadi hidup kita adalah hidup yang berharga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penebusan ini punya tujuan yang pasti. Jadi tujuannya pasti. Jadi kalau dikatakan di dalam ayat yang ke-18 bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti. Menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan. Ini adalah tujuan yang pasti dari penebusan itu. Jujur saya katakan tidak ada di tempat lain selain di dalam Yesus Kristus penebusan ini. Prosesnya, proses penebusannya itu, ingat ya, tadi saya katakan gratis, tetapi mahal. Jangan sampai kita berpikir kita ini ditebus dengan nilai yang cuma-cuma, tetapi nilainya murahan. Tidak, kita ditebus memang gratis karena kita tidak mampu membayar. Sehingga gratisnya ini pun mahal nilainya. Prosesnya itu karena kematian tercurah darah yang suci. Jadi bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Wah, saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Di Jumat Agung ini kita diingatkan kembali bahwa proses Tuhan menebus kita itu tidak ada cara lain, yaitu dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana darahnya yang suci itu tercurah. Dan tentu selain tujuan, selain prosesnya, harganya pun mahal tak terkira. Harganya pun mahal tak terkira. Melainkan dengan darah yang mahal. Kenapa darah yang mahal? Tadi dikatakan, karena tercurahlah darah yang suci. Kita ini ditebus oleh darah yang suci. Bukan ditebus oleh orang yang punya darah yang kotor, darah yang berdosa, darah yang bernoda. Jadi harganya tak terkira. Penebusan ini diberikan secara cuma-cuma. Amin, Bapak Ibu. Diberikan secara cuma-cuma. Bayarnya kita hanya percaya. Jadi bukan dengan emas perak. Ya. Kita ditebus dengan darah yang mahal, kemudian kita membayarnya dengan emas dan perak. Enggak. Tapi dengan percaya kepada Dia. Aku percaya. Nah, orang yang percaya ini sampai dengan sekarang ini terjadi Bapak Ibu. Siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya dia berani kehilangan nyawa. Tapi firman Tuhan katakan, ya, siapa yang mempertahankan nyawa, dia akan kehilangan. Tapi siapa yang kehilangan nyawa, dia akan memperolehnya kembali. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita kehilangan ya nyawa kita ini Bapak Ibu. Artinya kesenangan kita, kehendak kita, keinginan kita, pikiran kita harus kita samakan dengan sang pemilik yang baru, yang sudah menebus kita. Kita kehilangan. Ya. Bukan kita mempertahankan nyawa. Jadi sekalipun cuma-cuma diberikan secara cuma-cuma, bukan berarti kita kemudian enak-enak. Termasuk di dalamnya menyangkal diri, pikul salib. Itu harga-harga yang harus kita bayar. Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Nah, ketiganya ini ya, baik itu tujuan, prosesnya. Jadi ketiganya ini, proses, harga, dan yang diberikan cuma-cuma ini, inilah yang disebut sebagai anugerah. Tujuan anugerah itu pasti. Jadi prosesnya, ketiganya itu proses, harga, dan diberikan cuma-cuma. Itu adalah anugerah. Orang harus menyadari, saya menerima anugerah. Tapi anugerah yang saya terima bukanlah anugerah yang murahan. Sekalipun kita menerimanya dengan cuma-cuma. Jadi inilah arti dari pesan yang begitu perlu kita renungkan di dalam Jumat Agung ini. Sudahkah kita memahami anugerah Tuhan dengan begitu baik? Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, maka kematian Kristus yang menuju kepada kebangkitan itu, jadi kalau kita ingin tahu kemenangan yang sesungguhnya dari kematian Kristus, itu diawali dari inkarnasi Allah. Diawali dari inkarnasi Allah yang bertujuan pasti, yaitu penebusan manusia yang telah mati. Mati dalam pengertian ini Kejadian 2 ayat 17. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya,
sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Manusia yang sudah mati ini, jadi mati di dalam pengertian Kejadian 2 ayat 17 itu adalah mati kehilangan kemuliaan Allah. Sejak saat itulah dosa kemudian menguasai manusia. Karena melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Mereka hidup bukan menurut kehendak Allah. Sejak saat itulah kemudian dirancang oleh Allah bahwa manusia yang sudah mati ini perlu ditebus oleh Allah. Jadi penebusan ini adalah ide dari Allah. Manusia yang berbuat dosa, tetapi Allah yang menciptakan ide untuk menebus dosa manusia ini. Manusia yang telah mati itu. Caranya bagaimana? Dengan kematian Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat ya gambaran-gambaran kematian Kristus pertama kali itu muncul dalam Alkitab. Itu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ingat pada saat itu baru ada dua manusia, Adam dan Hawa. Ini mewakili bahwa seluruh manusia di dunia ini, seluruh manusia dalam dunia, kan pada saat itu baru ada Adam dan Hawa. Dia sudah jatuh dalam dosa. Maka firman Tuhan katakan perlu disembelih sebuah korban. Binatang, seekor binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Untuk menutupi dosa. Itu gambaran bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk orang Kristen saja. Bukan untuk orang pendeta saja, bukan. Bukan untuk orang Kristen saja, tapi untuk seluruh dunia ini. Kristus mati. Dan itu digambarkan seekor binatang. Dalam Kejadian dikatakan seekor, bukan 2 ekor, bukan 3, tapi seekor. Dan itu gambaran dari korban Kristus satu-satunya yang mampu menebus manusia yang mati ini. Sehingga kematian Kristus sebagai korban yang harum di hadapan Allah. Jadi kenapa mahal? Tadi saya katakan bahwa ini karena Kristus mempersembahkan darah yang suci. Sehingga korban Kristus itu harum di hadapan Allah. Efesus 5 ayat yang kedua mengatakan demikian. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Korban yang harum sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Korban yang harum inilah yang kemudian membuka pintu keselamatan bagi semua manusia. Korban yang harum inilah yang kemudian berkenan di hadapan Allah sehingga dosa manusia tidak diperhitungkan oleh Allah. Gratis tapi mahal, ya. Gratis tapi mahal, cuma-cuma. Manusia nggak sanggup membayarnya sekalipun dengan perak atau emas. Tidak akan sanggup membayarnya karena tidak ternilai harga darah Kristus yang suci itu. Sehingga disebutkan di sini anugerah. Jadi Efesus 5 ayat yang kedua ini, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Wah, ini saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi ini adalah kematian Kristus untuk menuju kepada kebangkitan Kristus. Nanti hari Minggu kita akan memperingati hari Paskah yang merupakan hari kebangkitan Kristus. Artinya Tuhan menang atas maut. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, tadi saya katakan kita ditebus bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal.
Jadi ada transaksi gitu ya. Jadi kematian Kristus ini sebagai alat transaksi, jual beli. Ya. Efesus 1 ayat yang ke-14. Kita coba pelajari ini. Efesus 1 ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya, kematian Kristus ini dikatakan penebusannya. Seperti tadi saya katakan, penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Berarti tadinya kita bukan milik Allah. Tapi lewat kematian Kristus sebagai alat pembayaran. Kalau kita beli sesuatu barang, ya, katakanlah harganya 1 juta, ya kita bayar 1 juta. Itu transaksi, itu pembayaran. Jadi nilai barang itu adalah senilai dari uang yang kita berikan. Sama seperti kita ini tadinya bukan milik Kristus. Kemudian lewat kematian Kristus ada transaksi di situ. Dan firman Tuhan ini berkata, Efesus 1 ayat 14 ini dikatakan, Roh Kudus menjadi satu jaminan dalam hidup kita. Artinya kita dimeteraikan di situ. Jadi kalau kita jual beli tanah, jual beli rumah, itu di depan notaris dan kemudian ada tanda tangan. Sah, artinya sah menjadi milik pembeli. Sama seperti itu, Roh Kudus yang menjadi meterai, Roh Kudus yang menjadikan jaminan bahwa kita ini milik Allah. Dari mana? Dari transaksi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dibeli bukan dengan perak, bukan dengan emas. Jadi ada transaksi di sini sampai akhirnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau ada ayat yang berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah di mana Roh Allah tinggal dalam hidup kita ini? Itu karena sudah dibeli kita. Kan nggak mungkin saya beli rumah, saya tempati sebelum saya lakukan pembayaran. Bukan rumah saya, tapi kalau sudah saya bayar, maka saya tinggal dalam rumah itu. Jadi kenapa Allah tinggal dalam hidup kita? Karena kita sudah ditebus, karena kita sudah dibeli, ada transaksi, dan alat pembayarannya ini adalah darah Kristus. Ya, mari coba kita berpikir Bapak Ibu Saudaraku. Di luar Kristus pun juga ada transaksi-transaksi. Ya, ada transaksi-transaksi yang kemudian ada orang yang membeli atau mengatasnamakan orang kudus lah atau siapapun yang membeli. Tapi ingat, gak mungkin dia bisa membeli kita yang kotor dengan pembayaran yang kotor juga. Gak mungkin itu bisa menjadi milik Allah. Baru kita bisa menjadi milik Allah karena transaksinya ini loh. Ini bukan uang palsu gitu loh ya. Ini transaksi alat pembayaran yang sah gitu ya. Jangan mau dibeli dengan alat pembayaran yang palsu itu. Saya pastikan orang akan merasa dibeli dengan alat pembayaran yang palsu, saya pastikan tidak akan bisa menjadi milik Allah. Dia hanya merasa menjadi milik Allah. Tapi kita Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kematian Kristus itu transaksi yang berharga, transaksi yang asli mata uangnya. Ketika transaksi yang asli ini, maka dimeteraikan.
Sudah terjadi transaksi. Meterainya itu Roh Kudus yang menjadikan sah bahwa kita ini sekarang milik Allah. Wah, disitulah kemudian Allah mau tinggal. Jadi jangan sampai kita hanya mengetahui 1 Korintus 6 ayat 19 tanpa mengetahui latar belakangnya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Kok bisa ya? Nggak tahu saya. Nggak bisa begitu. Kok bisa Allah tinggal dalam hidup? Iya dah. Karena saya sudah dibeli, sekarang saya pilih Allah. Jadi Allah terserah Allah mau tinggal dalam hidup kita. Faktanya Allah tinggal dalam hidup kita. Kenapa Allah tinggal dalam hidup kita? Sehingga kita menjadi bait Allah. Karena kita sudah dibeli. Karena kita sudah dibeli, 1 Korintus 6 ayat 19 ini berkata, kamu bukan milik kamu sendiri. Milik Allah. Jadi Allah tinggal dalam hidup kita ini luar biasa Bapak Ibu ya. Mari kita jadikan tubuh kita ini sebagai tempat Allah bersemayam yang nyaman dalam diri kita. Dengan cara bagaimana? Hidup dengan benar. Yang kedua Bapak Ibu, kematian sebagai alat transaksi ini adalah alat transaksi yang tak berimbang. 1 Petrus 3 ayat 18. Mari coba kita lihat. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Ya, pada bagian terakhir nanti kita akan pelajari di dalam Paskah. Tapi ada bagian yang perlu kita pelajari di dalam Jumat Agung ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Nah, ini adalah transaksi yang tidak berimbang. Kalau saya orang benar kemudian ditebus oleh Kristus, itu berimbang. Tapi saya ini orang tidak benar. Kristus yang benar untuk orang yang tidak benar. Ini transaksi yang tidak berimbang. Ya Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang mahal ya. Untuk barang sesuatu hal yang tidak ada harganya, tapi berani membayar mahal. Pernah nggak kita merenungkan hal ini? Sampai Tuhan membayar mahal. Membayar hidup kita yang kotor, yang berdosa ini. Jadi ini adalah kematian itu sebagai alat transaksi yang tak berimbang. Kalau kita mengerti ini, kita menaruh hormat. Betapa luar biasanya Tuhan. Sehingga tadi dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 kita menjadi milik Allah. Tetapi di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 itu dikatakan diulang lagi. Pernyataan yang sama nilainya, yaitu dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Membawa kita kepada Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 tadi menjadi milik Allah. Tapi di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 kita ini dibawa kepada Allah. Supaya menjadi milik Allah. Artinya dahulu kita terpisah dari Allah, kemudian diperdamaikan oleh Kristus. Diperdamaikan oleh Kristus. Ada 2 ayat yang bisa Bapak Ibu baca di rumah ya. Bisa Bapak Ibu baca dalam Roma 5 ayat ke-10 dan Kolose 1 ayat 22. Jadi kita ini diperdamaikan. Ada 2 pihak yang berseteru, manusia dengan Allah.
Nah, kemudian Kristus ada di tengah-tengah yang membawa kita kepada Allah. Nah, cuma cara Kristus membawa kita kepada Allah itu bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan kematian Kristus, dengan darah Kristus yang tidak bernoda itu, baru menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Allah. Sama seperti Kristus mempersembahkan dirinya sebagai satu persembahan yang harum, maka kita yang dibawa ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Allah, menjadi milik Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita mengetahui bahwa kematian Kristus itu, kematian Kristus itu kenapa bisa terjadi? Karena dia sama dengan objek yang ditebus. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan yang 10. Ya. Coba 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Inilah penggeraknya. Inilah dinamo penggerak energi kita. Inilah yang dimaksud dengan dinamo penggerak kekuatan dalam diri kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa? Kami membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Nah, ini. Jadi tadi saya sudah katakan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita ditebus. Tujuannya pasti. Prosesnya kematian Kristus, ya, kemudian harganya sangat mahal, dan ini disebut anugerah. Sekarang anugerah kematian Kristus kita bawa dalam hidup kita ini, yang membuat dinamo itu, kata dinamit itu kan dinamo ya, dinamo itu satu kekuatan yang besar, seperti dinamit kalau meledak. Kalau kita kuat karena kita membawa kematian Kristus, itu dinamo dalam kehidupan kita yang memberikan energi yang besar. Kenapa kita tidak, ketika ditindas, tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggal sendirian? Karena ada dinamo, ya, ada penggerak kekuatan kita ini. Dan penggeraknya itu adalah kematian Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa kematian Kristus itu, kematian Kristus itu membawa kita kepada kemenangan, atau kemenangan yang dari kematian Kristus sesuai dengan tema Jumat Agung ini. Wah, kita tahu ya, ternyata kematian Kristus inilah yang membuat kita ini bertahan sampai dengan sekarang. Ya, sekalipun banyak orang yang mengatakan, oh bukan Kristus yang mati tapi diganti. Terserah gitu ya. Tapi kita percaya, faktanya itu kita percaya kepada Tuhan sebab dinyatakan dengan kebangkitannya. Ya, puji nama Tuhan, ada kebangkitan yang menunjukkan bahwa Kristus sudah mati. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kematian itulah yang kemudian menuju kepada kemenangan. Kemenangan itulah yang kemudian kita aminkan dan kita percayai dalam hidup kita ini. Kenapa saya kuat? Karena saya percaya kepada kebangkitan Kristus. Kenapa saya percaya kepada kebangkitan Kristus? Karena saya percaya bahwa yang mati adalah Tuhan Yesus. Ya, dan itu menebus kita.
Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, di bagian akhir ini kita akan coba lihat ya. Kematian Kristus inilah yang kemudian menjadi inti iman orang yang berkemenangan. Saya ulang ya. Kematian Kristus inilah yang kemudian menjadi inti iman orang yang berkemenangan. Sebab kematian Kristus ini adalah mengalahkan musuh yang terbesar dalam kehidupan manusia. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 55. Mari coba kita pelajari ini. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 55. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Ini kan kata-kata ejekan. Ejekan dari orang yang berkemenangan. Karena kita tahu bahwa sengat maut itu, sengat dosa itu adalah maut. Dan maut itu adalah sesuatu hal yang menakutkan. Maut itu kematian Bapak Ibu. Kematian yang dimaksud dengan maut ini adalah keterpisahan hidup dengan Allah. Jadi hidup kekal. Hidup kekal itu adalah kita tinggal bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan. Kita tinggal di mana Tuhan itu ada, itu hidup kekal. Tapi kebinasaan kekal itu di mana kita mati, binasa, dan terpisah dari Allah. Bahasa sederhananya itu ya hidup dalam neraka, disiksa di situ. Allah yang penuh dengan kasih tidak ada di tempat itu. Tidak ada kasih Allah. Disitulah terjadi siksaan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Aku udah menang. Itu ya. Ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini saudaraku, 1 Korintus 15 ayat sebelumnya mengatakan demikian, ayat 26. 1 Korintus 15 ayat yang ke-26, supaya kita tahu ini. Ya, silakan dibaca. 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi musuh terbesar manusia itu adalah maut. Kalau tanpa kematian Kristus, ya, kita ini sudah mengarah kepada maut. Keterpisahan hidup dengan Allah. Di sana tidak ada damai sejahtera. Di sana tidak ada sukacita. Tapi di sana ada kesiksaan, ada hidup yang tidak nyaman selama-lamanya. Dan tempat itu, ya, di mana api yang tidak terpadamkan, khusus bagi mereka yang hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu maut. Keterpisahan. Tapi sekarang maut, musuh yang terakhir itu dibinasakan oleh Kristus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah saudaraku, lelucon terlucu. Nih, lelucon terlucu adalah mengalahkan maut oleh manusia yang berdosa. Itu adalah lelucon terlucu yang sepanjang abad manusia. Lelucon terlucu adalah mengalahkan maut yang dilakukan oleh manusia yang berdosa. Ya, caranya bagaimana? Aku bisa membeli maut.
aku bisa lakukan itu tanpa kematian Kristus. Dengan cara bagaimana? Aku berbuat baik. Itu lelucon terlucu sepanjang abad manusia, di mana dia berusaha mengalahkan maut oleh manusia yang berdosa. Kita lihat dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, ini teguran bagi orang-orang yang tidak percaya akan penebusan Kristus. Jadi kesalehannya dia merasa seperti kain bersih. Tapi sekarang terbuka, saat ini terbuka dalam pemberitaan firman Tuhan di Jumat Agung ini terbuka. Kesalehan kamu itu seperti kain kotor. Ya, kalau ada sesuatu yang kotor kemudian dilap dengan kain yang kotor, bisa? Kalau bisa, beritahu kepada saya. Sesuatu yang kotor kemudian kita akan lap dengan kain yang kotor, apakah bisa bersih? Kalau bisa, beritahu kepada saya. Sesuatu yang kotor harus dibersihkan dengan sesuatu yang bersih. Tapi manusia berusaha membersihkan oleh dirinya sendiri. Itu lelucon terlucu sepanjang abad manusia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita ditebus oleh darah yang suci. Kita ditebus oleh darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Itu adalah nilai transaksi yang sah untuk menjadikan kita milik Allah. Jadi di bagian terakhir ini, mari coba kita renungkan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ketika saya memberitakan semacam ini, berita-berita tentang salib, salib itu berbicara tentang korban Kristus, salib itu berbicara tentang kasih Tuhan, dianggap sebagai satu kebodohan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang hidupnya binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Saudaraku yang kasih Tuhan, di akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita memberikan hormat kemuliaan bagi Tuhan yang sudah menebus kita dengan cara anugerah Tuhan. Gratis memang, tapi mahal. Karena mahal, maka kita memberikan hormat kemuliaan bagi Dia yang sudah memberi kita dengan nilai yang sangat mahal, yang tak terkira. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ibadah secara online, bisa mempersiapkan diri dengan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Kalau tidak ada anggur bisa diganti dengan minuman yang lainnya. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar Tuhan, dan saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Di tangan kami ini Tuhan, ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum, mengingatkan kembali betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan.
Engkau sudah tebus kami dengan cara korban-Mu di kayu salib Tuhan. Dan itu adalah anugerah. Dan inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Dan sekarang kita ambil gelas kecil ini, kita pegang dengan tangan kanan kita, dan kita taruh di dada kita. Kita merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita ini. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini, yang berisi anggur lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita akan akhiri ibadah kita ini dengan ucapan syukur kepada Allah. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Lewat peringatan Jumat Agung ini kami mengenang kembali kematian Engkau Tuhan, yaitu kematian Kristus yang membawa kemenangan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau sudah melawat kami Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan, dan memberikan kepada kami pengertian tentang kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kematian-Mu bukanlah suatu kekalahan, tapi justru kematian-Mu Tuhan membawa kemenangan yang menebus dosa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan berpisah, dan kami akan aktivitas sehari-hari kami. Kami tetap membawa kemenangan Kristus. Dan kami hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia juga Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Engkau menjaga mereka, melindungi mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Jauhkan dari segala hal tidak berkenan. Sebaliknya Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kelimpahan, berkat jasmani, berkat rohani, damai sejahtera sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan yang membawa kemenangan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.